Selanjutnya, kita akan membuat data flow diagram level 2 untuk proses keempat, di mana proses keempat ini memiliki beberapa subproses, yaitu pencatatan permintaan pasar, pencatatan detail penjualan, produksi, produk pesanan, dan pencatatan biaya pengolahan produk. Kemudian, keempat subproses ini akan berinteraksi dengan external entity, yaitu admin, owner, dan staff produksi, serta akan memiliki beberapa data store untuk menyimpan data, yaitu data store yang pertama adalah data pasar, data penjualan, data komoditas, data detail penjualan, data produk, data produksi, data detail produksi, dan data biaya. Untuk menambahkan elemen DFD, bisa langsung klik More Shapes, kemudian klik Flowchart, serta pilih Miscellaneous Flowchart Shapes. Di sini akan ada elemen-elemen yang akan digunakan di DFD kita. Yang pertama, untuk subprosesnya bisa di drag and drop divided process to di sebelah sini. Kemudian bisa diduplicate sebanyak 4 kali. Kita bisa atur layoutnya agar memiliki jarak yang tepat. Biar rapi, bisa diklik line dan line center seperti ini. Nah, untuk subproses yang pertama ini merupakan market demand entry atau pencatatan permintaan pasar yang akan menjadi subproses 4.1. Nah, untuk menamai subprosesnya bisa diklik sekali, kemudian klik sekali bagian atas, lalu ketik 4.1. Kemudian sama seperti subproses selanjutnya, ini adalah sales detail entry atau pencatatan detail penjualan. Bisa klik sekali untuk memberi judul subprosesnya 4.2. Kemudian order based production atau produksi produk pesanan yang akan menjadi subproses 4.3. Dan yang terakhir adalah product processing cost entry atau pencatatan biaya pengolahan produk yang akan menjadi subproses 4.4. Nah, apabila sudah membuat 4 subproses ini, kita bisa menambahkan untuk external entity-nya menggunakan elemen external entity 1 di sebelah sini. Kita bisa letakkan seperti ini dan diduplicate sebanyak 2 kali untuk external entity owner dan staff produksi. Untuk entitas pertama bisa kita namai admin, kemudian yang kedua adalah owner, dan staff produksi atau production staff. Nah, apabila sudah, kita juga bisa menambahkan data store menggunakan elemen data store 3. Di sini kita akan menduplikat sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini perlu kita atur agar peletakannya tidak overlap. Yang pertama adalah data store untuk data pasar, data store untuk data penjualan atau sales data, data komoditas atau commodity data, sales detail data atau data detail penjualan, data produk atau produk data, data produksi, data detail produksi, serta data biaya atau cost data. Kurang lebih tata letak dari elemen-elemen DFD-nya. Di sini kita akan menghubungkan antara subproses yang melibatkan external entity maupun data store yang saling berhubungan. Di mana untuk subproses yang pertama atau pencatatan permintaan pasar ini akan menerima data penjualan atau sales data dari owner, admin, dan akan menyimpan data tersebut ke data store sales data. Jadi bisa kita tambahkan konektor antara admin dan owner ke subproses 4.1 ini. Seperti ini. Bisa kita klik 2 kali untuk menuliskan sales data, yaitu data yang digunakan dalam proses penginputan ke subproses 4.1 ini. Setelahnya akan dihasilkan suatu output yang disimpan di data store sales data, yaitu data penjualan yang telah diolah melalui subproses 4.1 ini. Bisa kita shift, kemudian klik kedua row sales data dan sales data dari admin. Bisa klik line dan pilih row-nya yang mengarah masuk ke subproses 4.1. Selanjutnya untuk yang mengarah ke data store bisa kita klik row juga untuk membuat row-nya masuk ke data store data penjualan yang ini. Selain data penjualan, subproses ini juga akan mengolah data pasar yang diterima dari data store market data yang nantinya output tersebut akan menjadi input di external entity admin. Jadi bisa kita hubungkan juga antara data store market data dengan subproses 4.1.
serta subproses ini dengan admin. Nah, di sini karena admin titiknya cuma ada 4, jadi kita bisa gunakan connection point untuk menambahkan titik agar terlihat lebih rapi panahnya. Bisa sambil ditahan kontrolnya, kemudian bisa dihubungkan dengan konektor saja seperti ini. Nah, untuk menuliskan isinya kita bisa klik 2 kali juga, kita ketikkan market data sama seperti panah yang mengarah ke datastore market data. Karena di sini yang diolah, yang menjadi input dan output dari proses 4.1 ini adalah data pasarnya. Kemudian jangan lupa untuk mengganti arrow-nya. Yang ini arrow-nya bisa kita pilih untuk masuk ke admin. Seperti ini, sedangkan untuk yang data store akan mengarah masuk ke subproses 4.1. Seperti ini. Nah, ini bisa dirapikan saja untuk garisnya. Nah, seperti ini untuk di subproses 4.1. Ya, untuk subproses 4.2, yaitu pencatatan detail penjualan akan menerima beberapa inputan dari owner, admin, kemudian beberapa data store. Yang pertama, subproses ini akan menerima input dari owner berupa data detail penjualan. Jadi bisa langsung kita hubungkan saja seperti ini. Bisa dirapikan, kemudian diklik 2 kali untuk menuliskan sales detail data. Nah, setelahnya tambahkan arrow yang mengarah masuk ke subproses 4.2. Kemudian akan diterima juga data penjualan dari data store sales data seperti ini. Bisa kita ketikkan sales data, di mana sales data ini akan menjadi input bagi subproses 4.2. Setelahnya ada juga data komoditas yang diterima oleh subproses 4.2 ini. Jadi bisa kita klik 2 kali juga untuk menambahkan tulisan commodity data. Setelahnya ada juga input dari admin, yaitu data detail penjualan. Bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi ditulis aja sales detail data dengan panah masuk ke subproses. Nah, seperti ini. Kemudian setelahnya ada juga input dari data store produk data. Bisa langsung kita hubungkan seperti ini dan klik 2 kali untuk menuliskan produk data. Dan lainnya mengarah masuk ke subproses. Di sini terdapat 5 input yang akan diterima oleh subproses 4.2. Selanjutnya, subproses ini akan menghasilkan 2 output yang akan disimpan di data store, data detail penjualan, serta akan menjadi input bagi external entity admin. Di sini bisa kita koneksikan juga menggunakan konektor. Kita klik 2 kali, ketikkan sales data, kemudian commodity data, serta product data. Nah, ketiga data ini akan menjadi input bagi role admin. Kita bisa tarik garis kuningnya sedikit agar tidak overlap dengan tulisan di garis bawahnya. Kemudian buat arah panahnya masuk ke external entity admin, serta buat juga untuk output yang mengarah ke data store, sales detail data. Nah, seperti ini. Kemudian ganti lainnya menjadi mengarah masuk ke data store, sales detail data. Nah, kurang lebih seperti ini untuk subproses 4.2. 4.3 akan menerima beberapa inputan, yaitu data produksi dari admin, kemudian data produk dari data store produk data, serta akan menerima input berupa data produksi, data detail produksi dari owner, lalu data detail produksi dan data produksi dari staff produksi, dan untuk outputnya sendiri bakal ada data produksi, data detail produksi, serta bakal ada data produk. Nah, mungkin bisa langsung saja dihubungkan karena sebelumnya ada beberapa hubungan antara subproses 4.3 ini dengan data store maupun external entity, maka bisa kita tambahkan connection point agar lebih rapi. Bisa sambil dikontrol seperti ini. Lalu bisa langsung kita koneksikan antara owner dengan subproses 4.3 ini. Owner akan menginputkan data produksi dan data detail produksi. Kedua data ini akan masuk atau menjadi input bagi subproses 4.3 sehingga arrowsnya mengarah masuk ke subproses ini. Nah, agar lebih rapi bisa kita pindahkan saja untuk tulisan kuningnya di sini. Seperti ini. Ya, kurang lebih boleh seperti ini ya. Kemudian kita akan menerima input juga dari staf produksi, sama seperti dari owner, yaitu data produksi serta data detail produksi. Jadi bisa kita hubungkan antara staf ini
Sebelumnya kita bisa tambahkan connection point juga dari staf produksi. Konektor. Yaitu production data dan production detail data. Sama arah panahnya masuk ke subproses 4.3. Subproses ini juga akan menerima input data produksi dari admin serta data produk dari data store product. Jadi bisa kita hubungkan juga antara admin. Admin di sini kita hubungkan menggunakan konektor saja. Ya kurang lebih seperti ini, yaitu production data. Bisa dipilih aja row-nya yang mengarah masuk ke subproses 4.3 serta produk data. Oh ya, di sini bisa ditambahkan juga untuk connection point-nya di data store product data. Nah, seperti ini. Di mana data produk ini akan menjadi input bagi subproses 4.3. Bisa dipilih untuk row-nya mengarah masuk ke subproses. Nah, setelah menerima keempat input ini, tentu subproses 4.3 akan menghasilkan suatu output, yaitu data produksi yang disimpan di data store production data. Kemudian juga akan menyimpan atau memberikan data detail produksi ke data store production detail data. Jadi bisa kita hubungkan antara subproses ini dengan production detail data. Yang disimpan adalah ya data detail produksi. Production detail data. Untuk arah panahnya sendiri akan masuk ke data store-nya ya, karena akan dilakukan penyimpanan. Lalu bakal ada production data yang tadi sebelumnya juga perlu kita kasih panah yang mengarah ke data store production data, serta akan ada output ke admin, yaitu data produk. Bisa kita tambahkan pula ke sini. Seperti ini, yaitu produk data. Nah, agar lebih rapi bisa kita letakkan di sebelah sini. Dengan arah panah masuk ke admin. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya, subproses ini juga akan mengirimkan atau menghasilkan output yang menjadi input ke staf produksi nih. Jadi bisa kita hubungkan juga sekali lagi antara staf produksi dengan subproses 4.3. Di sini, staf produksi akan menerima data produksi, kemudian akan menerima data detail produksi yang mengarah masuk ke staf produksi menggunakan row seperti ini. Nah, seperti ini untuk input dan output dari subproses 4.3. Berikutnya, untuk subproses 4.4, yaitu pencatatan biaya pengolahan produk, akan menerima beberapa input dari owner, kemudian staf produksi, serta data store cost data, di mana subproses ini juga akan menghasilkan output yang akan digunakan oleh staf produksi, serta akan disimpan kembali di data store cost data. Jadi yang pertama bisa langsung kita hubungkan menggunakan konektor antara production staff dengan subproses 4.4 ini, di mana row-nya akan mengarah masuk ke subproses 4.4 dan data yang dibawa adalah data biaya atau cost data. Selain itu, subproses 4.4 juga akan menerima cost data dari owner. Jadi bisa kita tarik garis juga hubungan antara owner dan subproses 4.4, kemudian diklik 2 kali untuk menuliskan bahwa data yang dibawa di sini adalah data biaya. Dan untuk row-nya mengarah masuk juga ke subproses 4.4. Selain itu, akan diambil juga data biaya atau cost data dari data store cost data ini yang nantinya akan digunakan oleh subproses 4.4. Jadi untuk lainnya juga bisa kita ganti mengarah masuk ke subproses 4.4, kemudian klik 2 kali dan tuliskan cost data. Setelahnya, karena sudah ada input sebelumnya, input-input tersebut akan melalui subproses 4.4 yang nantinya akan diubah menjadi output berupa cost data pula yang disimpan di data store cost data serta data biaya atau cost data yang nantinya digunakan oleh staf produksi.
ini panahnya mengarah masuk ke staf produksi. Nah, jadi di sini ada 3 input serta 2 output yang dihasilkan oleh subproses 4.4. Kurang lebih seperti ini untuk DFD level 2 bagi proses keempat dengan sub-subprosesnya. Selanjutnya, kita akan membuat DFD level 2 untuk sub-subproses yang ada di proses kelima. Subprosesnya ada yang pertama yaitu pembuatan laporan rekapitulasi panen, kemudian pembuatan laporan laba dan rugi, serta pembuatan laporan rekapitulasi penjualan. Nah, ketiga proses ini sama seperti DFD sebelumnya, bisa kita gunakan elemen divided process 2 seperti ini. Bisa kita duplicate sebanyak 2 kali karena akan ada 3 subproses di proses kelima. Bisa kita atur saja untuk penempatannya agar lebih rapi seperti ini. Kemudian untuk subproses yang pertama yaitu pembuatan laporan rekapitulasi panen. Jadi kita bisa ketikkan harvest recapitulation report generation. Ini akan menjadi subproses pertama. Jadi bisa kita klik sekali, kemudian klik bagian atas sekali untuk kita ketikkan 5.1. Untuk subproses 5.2 bisa kita ketikkan juga 5.2 dan untuk prosesnya adalah profit and loss report generation. Setelahnya yaitu subproses 5.3 yaitu sales recapitulation atau pembuatan laporan rekapitulasi penjualan. Nah, ini akan menjadi subproses ke 5.3, bisa kita ketikkan sekali, kemudian ketikkan 5.3. Nah, subproses ini tentu akan berinteraksi dengan external entity serta beberapa data store. External entity yang berinteraksi di sini, kita bisa gunakan elemen external entity 1, kita drag and drop di kanvas kita, dan entity yang berinteraksi di sini adalah owner. Serta untuk data store sendiri ada beberapa. Yang pertama ada lokal data panen atau data panen lokal serta data panen mitra dan beberapa data store lainnya. Di sini berarti akan ada 9 data store. Jadi bisa kita masukkan untuk data store 3 elemen di sebelah kiri dan kita duplikat saja sebanyak 8. Nah, ini kita atur saja terlebih dahulu untuk penempatannya. Berikut adalah beberapa data store yang akan terlibat, yaitu data panen lokal, data panen mitra, kemudian data detail panen lokal, data detail panen mitra, kemudian data biaya, data detail penjualan, data produk, data komoditas, serta data pasar yang digunakan. Nah, untuk peletakannya kurang lebih seperti ini juga agar lebih rapi ke depannya. Nah, di sini kita akan fokus ke subproses yang 5.1 dulu. Proses 5.1 ini akan menerima beberapa input. Yang pertama adalah data panen lokal. Jadi bisa kita gunakan konektor untuk menghubungkan data store data panen lokal dengan subproses 5.1 ini. Nah, di sini bisa kita klik 2 kali untuk menuliskan local harvest data seperti ini. Lalu bisa kita rapikan saja seperti ini. Nah, data panen lokal akan diambil dari data store data panen lokal yang kemudian diproses oleh subproses 5.1. Sehingga row-nya bisa kita ganti dengan klik line, lalu row yang mengarah masuk ke subproses 5.1. Nah, setelahnya, subproses 5.1 ini akan menerima input berupa data panen mitra dari data store data panen mitra, sehingga bisa kita tambahkan dulu mungkin untuk connection point-nya di sini sambil klik kontrol, kemudian hubungkan dengan data store data panen mitra. Jangan lupa untuk lainnya diganti row-nya menjadi masuk ke subproses 5.1. Sini bisa dirapikan saja dan klik 2 kali untuk menuliskan partner harvest data. Setelahnya, subproses ini juga akan menerima input dari data detail panen lokal. Bisa kita hubungkan saja menggunakan konektor, klik 2 kali, lalu tuliskan local harvest detail data. Nah, data detail panen lokal ini nantinya akan menjadi input bagi subproses 5.1 sehingga arrows-nya mengarah masuk ke 5.1 seperti ini. Selain itu, juga akan ada data detail panen mitra, sama seperti data detail panen lokal. Langsung saja kita hubungkan. Untuk lainnya sendiri, masuk ke subproses 5.1 dan klik 2 kali untuk menuliskan partner seperti ini. Untuk rows-nya kita buat agar masuk ke subproses 5.1. Nah, setelah menerima beberapa input ini, subproses 5.1 akan memprosesnya dan menghasilkan output yang nantinya menjadi inputan bagi owner, yaitu laporan rekapitulasi panen. Jadi bisa kita hubungkan dengan konektor,
antara subproses ini dengan owner, kemudian klik 2 kali, yaitu harvest capitulation report. Untuk lainnya sendiri bisa kita ganti arrow-nya masuk ke arah owner. Nah, seperti ini. Jadi ada 4 input serta 1 output untuk subproses 5.1. Selanjutnya untuk subproses 5.2 yaitu pembuatan laporan laba rugi akan menerima input dari data store cost data serta data store data detail penjualan. Jadi bisa kita hubungkan menggunakan konektor juga seperti ini, yaitu cost data serta data detail penjualan. Seperti ini. Sales detail data. Nah, keduanya, karena menjadi input bagi subproses 5.2, bisa kita langsung klik shift dua-duanya sambil diganti panahnya yang mengarah masuk ke subproses 5.2. Nah, setelahnya, subproses ini akan menghasilkan output yang menjadi input bagi external entity owner, di mana output tersebut adalah profit and loss report atau laporan laba rugi. Nah, karena menjadi input bagi owner, maka kita ganti row-nya yang mengarah masuk ke owner. Seperti ini. Jadi untuk proses 5.3, yaitu pembuatan laporan rekapitulasi penjualan, akan menerima beberapa input berupa data detail penjualan, data produk, data komoditas, serta data pasar dari beberapa data store di sebelah kanan. Yang nantinya subproses ini akan mengolah data-data tersebut dan menghasilkan suatu laporan rekapitulasi penjualan yang menjadi input bagi external entity owner nantinya. Nah, di sini bisa kita langsung buat untuk konektornya, tetapi kita tambahkan dulu connection point ke subproses 5.3 sambil ditekan kontrol. Nah, setelahnya bisa langsung dihubungkan saja seperti ini. Nah, di sini yang menjadi input adalah market data atau data pasar, kemudian commodity data, product data, serta sales detail data. Nah, karena keempat-empat yang merupakan input bagi subproses 5.3, bisa kita klik shift semuanya, lalu pilih arrows yang mengarah masuk ke subproses 5.3. Setelahnya tambahkan saja output untuk menjadi input bagi owner. Nah, di sini buat panahnya mengarah masuk ke owner. Dan klik 2 kali saja untuk mengetikkan sales recapitulation report. Nah, sudah jadi kurang lebih seperti ini untuk DFD bagi subproses di proses kelima. Selanjutnya, pembuatan data flow diagram level 1, di mana DFD level 1 ini merupakan gabungan dari DFD pada level kedua sebelumnya. Nah, terdapat beberapa proses, yaitu 5 proses, yang sebelumnya telah kita detailkan interaksi antara sub-subprosesnya dengan data store maupun external entity yang saling berinteraksi. Misalnya, pada proses pertama ini, kita bisa lihat pada DFD level 2-nya, terdapat beberapa subproses, seperti pencatatan data pasar, pencatatan data grade, kemudian pencatatan data komoditas, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan menggabungkan semua interaksi subproses itu ke satu proses, yaitu subsistem pencatatan data master. Di sini proses pertama berinteraksi dengan data store, data pasar, kemudian data grade, data komoditas, data produk, data tipe biaya, serta menerima input dari external entity owner berupa data pasar, data grade, data komoditas, data produk, data tipe biaya, serta data biaya. Sedangkan pada proses kedua sendiri, di sini bisa kita lihat pada DFD level 2-nya, hanya terdapat satu subproses, yaitu pendaftaran mitra, di mana pendaftaran mitra ini kan berinteraksi dengan external entity owner, admin, serta menghasilkan output yang kemudian disimpan di data store data mitra. Bisa kita lihat pada level 1, sama seperti pada DFD level 2 sebelumnya, di mana proses kedua ini berinteraksi dengan owner, kemudian admin, serta data mitra. Selanjutnya adalah proses ketiga, yaitu subsistem panen dan hasil panen. Nah, pada DFD level 2-nya sendiri bisa kita lihat terdapat dua subproses, yaitu pencatatan hasil panen dan pencatatan tanggal panen. Di sini di level 1 akan digabung menjadi satu proses, yaitu proses ketiga, di mana proses ketiga ini berinteraksi dengan data store seperti data panen lokal, kemudian data panen mitra, data detail panen lokal, data detail panen mitra, yang selanjutnya proses ini atau proses ketiga akan menghasilkan output bagi staf inspeksi, kemudian
Kemudian data yang diinputkan ke tahap inspeksi ini ada seperti data panen lokal, kemudian data panen mitra, data komoditas, dan masih banyak interaksi proses ketiga dengan beberapa data store lainnya serta external entity lainnya. Berpindah pada proses keempat, yaitu subsistem penjualan. Pada level 2 di FD-nya bisa kita lihat proses keempat ini terdapat 4 sub-proses nih, di mana terdapat beberapa data store serta beberapa external entity yang saling berinteraksi. Nah, hal-hal ini akan kita gabungkan menjadi satu proses, yaitu subsistem penjualan, yaitu di proses keempat. Di sini kita bisa lihat mereka berinteraksi antara data store data penjualan, kemudian data detail penjualan, data produk, data detail produksi, kemudian ada juga interaksi dengan data produksi, lalu admin, dan lain sebagainya. Berlanjut ke proses kelima, yaitu proses terakhir adalah subsistem pembuatan laporan. Di sini proses kelima menerima beberapa input, yaitu data detail penjualan, data detail panen mitra, data detail panen lokal, kemudian data panen lokal, serta menghasilkan suatu output, yaitu laporan rekapitulasi panen, kemudian laporan laba rugi, serta laporan rekapitulasi penjualan, yang nantinya akan menjadi input bagi external entity owner. Baik, kurang lebih berikut adalah gambaran dari DFD level 1 yang telah menggabungkan DFD pada level 2 sebelumnya.